Karena dia tahu apa ada orang-orang yang nggak benar dalam perusahaan itu. Dan kalau itu masih dipertahankan orang tersebut, itu akan makin ya kan? Kak, saya kasih 10 detik. Bu, saya nanya deh soal MOP, Bu. Karena kemarin juga sempat salah waktu tugas kelompok. Nah, dulu ini kamu ngetik bukan emang Well? Bukan sih, tapi saya ada masalah juga, Bu, di situ. Waduh. Oh, malaikat pencabut rezeki punya masalah juga ya. Apa? Ya, MOV itu kan quantifiable ya, Bu ya. Em, Ah, itu tuh lebih ke visi, artinya memang target yang ditetapkan, atau sebenarnya hasil dari pengukuran. Maksudnya dari proyek ini kita mengukur kira-kira dapat impact-nya sekian gitu. Soalnya agak bingung juga ya kalau kalau lihat MOV kan kesannya kayak itu kayak visi gitu, dapatnya dari mana gitu ukuran-ukurannya. MOV singkatannya apa, Bang? Measurable, eh pokoknya apa ya? Measurable Organizational. organizational value ya. Miserable apa, Bang? Artinya? Ya dapat diukur. Iya, mengukur kan? Iya. Cuma Value, kan Bu, value. MOV kan Hah? ditentukan di depan ya Bu ya. Jadi maksud saya Hmm. apakah itu tuh visi? Artinya kita itu target awal. Jadi target yang harus dituju. Jadi manajemen menentukan ini MOV-nya yang harus kita capai, atau sebenarnya itu tuh hasil perhitungan bahwa dari proyek ini kita perkirakan akan menghasilkan MOV seperti ini. Dia lebih ke hasil perhitungan. Kalau target yang ditujukan kan KPI masuknya, ya kan? KPI kan nggak di situ. KPI itu nggak apa? MOV ini kan langkah awal dari suatu project to project. Jadi apa enggak itu dari MOV, ya kan? Jadi dia kayak inisiasi. Ketika dia inisiasi berarti masuknya apa? Perkiraan, ya, measurement, bukan hasil akhir atau apa yang kamu sebut itu tadi sebenarnya lebih masuk ke KPI dan ngomongin MOV itu bukan KPI. Tapi dia lebih memperkirakan ini sebenarnya kalau misal dapat hasil sekian setelah kalian hitung-hitung, analisa, ada business case-nya, ada ROI-nya, ini layak nggak sih dijadiin project gitu loh. Makanya di depan initiation, ada perhitungannya, ada perkiraannya. Kalau misal layak, ya udah hitungin dong bisnis case-nya gitu kan. Bisnis case-nya datang dari mana? Dari ROI itu kan salah satunya. Nah, ROI itu datangnya dari mana? Dari perhitungan berapa tahun ke depan ini perusahaan tuh menguntungkan, bukan menguntungkan. Ini project menguntungkan apa enggak buat perusahaan. Nah, siapa yang menentukan berapa tahun ke depannya? Ya orang-orang manajemen level. Salah satunya adalah finance director. Berdasarkan apa dia bisa melihat 5 tahun ke depan? Itu kan perkiraan ya jatuhnya, namanya economical ya. Apa? Bagaimana dia tahu berapa tahun ke depan sih ini akan balik modal kalau misal nanam invest di project ini gitu loh. Oh, misal dalam 2 tahun atau 3 tahun. Itu ada perhitungannya. Masuknya ke dalam business case. Itu nggak mudah ya, perhitungan business case itu nggak mudah ya guys. Lumayan complicated ya. Banyak komponen yang harus dihitung ya. Salah satunya dari history. History 3 tahun perusahaan sebelum itu seperti apa, plus atau minus. Udah gitu ada komponen-komponen lain. Komponennya ya banyak. Cost-nya si project ini kalau jadi itu berapa? Kan ada hitungannya. Sekian, sekian, sekian. Terus bucket perusahaan ada berapa? Worth it nggak? Ikhlas nggak? Lu keluarin eh, budget sekian untuk proyek yang akan jadi gitu loh. Nah, itu hitungannya luar biasa complicated sih kalau saya bilang ya. Nah, dari situ nanti dari business case itu akan kelihatan dia plus atau minus. Ya, soalnya waktu itu di proyek yang sebelumnya MD saya itu sampai apa ya, kayak diteken gitu ya. Maksudnya dia sampai bilang, gua nggak mau bisnis case itu keluar dengan angka. Dia bilang, udah cukup narasi analisis, dia bilang. Karena dia tahu 5 tahun pun belum tentu itu akan nutup gitu. Tapi dia harus mengimplementasikan proyek itu gitu loh. Yang akhirnya mau nggak mau kan memang akhirnya jalan. Karena dia tahu apa, ada orang-orang yang nggak benar dalam perusahaan itu.
Dan kalau itu masih dipertahankan orang tersebut, itu akan makin terpuruk perusahaan, ya kan? Makanya dia agak sedikit ada sentimen negatif dan dia ada pesimisnya gitu, karena dia melihat kapasitas orang-orangnya. Tapi secara bisnis, secara perusahaan dia melihat itu maju, bagus, karena orderan tuh banyak ya, dan seluruh dunia tuh pesennya ke kita gitu. Cuman masalahnya kapasitas orang ini nggak bagus gitu. Tapi anehnya orang ini dipertahankan dan itu dia menjadi virus, dan itu yang akhirnya membuat bisnis case ini. Jadi bisnis case nggak cuma sekedar angka ya, banyak hal yang mempengaruhi ya. Karena kenapa? Karena dia melihat ketika ada beberapa orang yang belum masuk itu bagus perusahaan, tapi ketika ada orang-orang ini masuk 2 tahun terakhir kok jadi hancur gitu. Nah, itu kan salah satu komponen yang dilihat dari bisnis case itu kan ketika dia bilang 5 tahun ke depan itu akan return of investment ROI, berarti kan harus lihat lagi, harus lihat 5 tahun ke belakang kan, secara margin tuh bagus apa enggak gitu loh. Kan lihatnya dari situ perbandingannya. Nah, makanya si MOV ini dia kurang lebih si business case itu komponennya MOV, atau ada orang yang cuma business case aja tanpa MOV, tapi akan lebih lengkap kalau dia menggunakan MOV ya. Nah, itu sebenarnya memang tahap awal inisiasi. Jadi dia bukan KPI, dia memang perkiraan, kayak prediksi nanti kalau misal ini oke, proyek dijalankan, nanti hasilnya setelah go live berapa bulan kemudian sekian persen peningkatan, berapa bulan kemudian, mungkin 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, setahun kemudian, itu akan kelihatan harusnya gimana. Itu dari mana taunya? Dari prediksi, dari measurement, dari hitung-hitungan secara measurement gitu loh, perkiraan, hitung-hitungan seperti itu. Nah, makanya ya ini dia bukan KPI ya, Bal ya. Dia suatu yang harus dikerjakan sebelum mendesain ini worth it apa enggak proyek dijalankan. Gitu sih, Bal. Ya, mungkin nambahin dikit yang challenging buat saya itu terutama yang aspek sosial ya. Karena waktu itu yang tugas martial art academy itu mikirin social impact-nya apa ya gitu. Karena agak ngebayanginnya project IT, tapi ada social impact-nya tuh agak suka bingung gitu. Ya, memang sih quite challenging ya, tapi pasti ada sih social impact ya. Saya kalau disuruh pas lagi ini suruh ngasih contoh juga stuck nih otaknya nih. Tapi kemarin kamu jawab apa ya? Pasti ada kok, pasti social impact-nya, karena Menciptakan masyarakat yang lebih sehat. menciptakan masyarakat yang lebih sehat itu apa sih, MA ya? Apa sih? Iya, emang. Oh ya, karena dia bela diri ya. Iya. Oh iya, iya benar, karena bela diri kan cabang olahraga ya. Olahraga itu kan tujuan orang olahraga kan banyak ya. Tapi yang pasti umumnya orang sehat. Kemudian mungkin ada yang body goals ya kan. Ada yang mau jadi atlet ya kan, mau jadi juara gitu kan, mau turnamen. Kan banyak ya motifnya orang ya. Tapi kalau salah satu tujuan umumnya ya pasti sehat sih. Sosial impact-nya iya ke sana. Betul itu. Bu, mau Yes, tanya, Dion. Ya. ini mumpung keinget. Nah, kebetulan Mm-mm. saya juga satu kelompok sama Iqbal. Yang saya Waduh, berat mau nih. ini apa? Mau ngembangin tadi pertanyaannya. Sekalian juga mau menyamakan para persepsi tentang MOV ini sih. Jadi Hmm. MOV ini kan contoh yang tugas MAA itu martial art, yang sekolah martial artnya mau Hmm. mendigitalize administrasinya mereka gitu kan ya Hmm. ceritanya. Nah, jadi kan uh, uh, metric used to measure MOV-nya kan terhitung gimana sih caranya, apa tuh terhitung berhasil digitalisasinya adalah dengan itu apa, dengan makin banyaknya murid murid yang daftar gitu ya Bu ya, masuk ke sekolahnya gitu. Hmm. Cuma kalau secara MOV itu kan setelah yang tadi measurement MOV itu kan bisa terjadi setelah setelah aplikasinya jadi gitu kan, setelah digitalisasinya jadi gitu. Tapi
proses operation and maintenance itu kan nggak masuk ke dalam WBS ya Bu ya. Nah itu apakah MOV dan WBS itu terpisah gitu, emang terpisah gitu Bu, atau emang sebenarnya mereka tuh satu gitu? Jadi gini, kalau omongan di level manajemen biasanya high level. Mereka biasanya ngomongin bucket segala macam, ya. Sedangkan bucket atau bug. Sedangkan WBS itu adalah suatu yang sangat detail. Mereka nggak akan ngomongin sedetail itu, apalagi udah masuk ke ranah operation. Operation pasti setelah go live, setelah proyek selesai. Nah makanya di MOV itu nggak cuma sekedar ngomongin proyek jalan, tapi setelahnya. Makanya tadi ada prediksi kalau udah habis go live nih bakal ada peningkatan berapa persen, dalam berapa bulan berapa persen, ya kan? Nah itu kan harus butuh riset, ya, riset dan analisis. Nah riset dan analisis itu harus dilakukan di awal dengan cara apa? Banyak cara. Orang-orang R&D atau segala macam yang harus melakukan risetnya itu. Caranya gimana? Mungkin dengan survei, mungkin dengan mereka lihat kompetitor yang tadinya dari manual dia bisa setelah dia digitalisasi dia kok bisa growth gitu kan, bisa berkembang. Itu mereka pasti mempelajari kompetitor ya dalam MOV itu, ya dalam business case. Makanya apapun itu, semua yang ada di MOV kayak SWOT-nya, ya kan, segala macam, riset segala macam itu dilakukan di situ. Jadi terlepas dari project is project gitu loh. Itu nanti project tuh eksekusi yang sangat detail dan orang-orang level manajemen mereka nggak lihat ke sana, nggak lihat sampai segitu detail. Jadi nggak ada hubungannya nanti mereka ngebahas WBS-nya segala macam, enggak. Mereka akan ngomongin high level, semua ada di high level. Nggak mungkin mereka sampai detail itu, enggak. Ya, kalaupun proyek udah selesai, itu nanti yang mereka lihat tuh juga nggak WBS, enggak. Mereka akan lihat angka bulat akhir. Ya, orang-orang level manajemen, BOD, BOM, mereka tuh akan, makanya setiap laporan akhir, ya semua PM itu pasti summary, eksekutif summary itu pasti di atas. Di atas, dan mereka akan kasih tahu begini-gini nih, pakai persentase sekian, dan baru ke bawah itu detail. Biasanya kalau nggak diceritain, kalau nggak dipresentasi sama PM, mereka nggak mau baca, nggak mau ini gitu, ya. Mereka dikasih dokumen itu, mereka cuma akan baca summary. Dari summary mereka biasa akan cari angka doang, dan itu angka bulat, biasanya angka bulat yang angka akhir. Nggak akan mereka sampai ke detail macam WBS itu, enggak. Jadi makanya kalau ngomongin MOV pastinya high level, mereka tuh udah apa ya? Ya karena mereka dari set, ada benchmark gitu. Jadi mereka tahu. Jadi kayak nggak cuma angka dari langit, ya angka dari langit itu mereka kombinasikan dengan riset dari orang-orangnya gitu di MOV itu. Makanya ada ROI itu kan kayak return on investment itu kan kayak simulasi ya, kayak perkiraan ya, bukan angka yang pasti gitu loh. Angka pasti nanti pas operation. Nah, apakah itu nanti benar apa enggak di operation itu kan akan dianalisa lagi, dilihat lagi MOV-nya. Wah, waktu itu lu hitungan lu sekian, kenapa sekarang operationnya lu bilang 3 bulannya akan meningkat 20%, tapi buktinya nih ternyata 5 gitu. Ini apa yang salah gitu? Riset lo apa yang salah nih gitu. Itu kan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Gitu dia. Oke, clear Bu. Makasih. Clear ya. Nah ini MOV keluar ya guys ya. Ini saya minta kalian bikin dengan selengkap-lengkapnya ya, komprehensifnya. Saya nggak suka yang cuma MOV itu apa ya? Apa ya? Alat untuk memutuskan proyek jadi apa enggak, jalan apa enggak, berhasil apa enggak, sesuai apa enggak. Itu loh MOV itu. Jadi makanya saya suka gregetan baca TK kalian kalau MOV itu sekedarnya gitu loh. Enggak seperti itu. Ya. Karena itu penentu gitu loh. Karena kalau memang kalian benar-benar terjun ya ke situ ya, itu ada risetnya loh. Terus ngitung-ngitung bisnis case itu enggak sejam 2 jam loh. Itu lama loh. Kalian harus ngumpulin sumbernya tuh history 5 tahun ke belakang, begitu trendingnya apa, ke depannya apa, resikonya apa, kompetitor seperti apa, lu survei apa enggak,
oh itu kan, terus bisnis flow-nya gimana, proses modalnya, perusahaan kita seperti apa, kompetitor seperti apa, yang kita mau jual apa gitu. Itu nggak kayak bangun Candi Prambanan si Roro Jonggrang dalam semalam ya. Gitu ya guys. Oke, kita udah mau 8:30. Semoga Iqbal sama Dion dan teman-teman lain cukup terjawab ya, dan bisa paham ya guys. Ya. Cuma saya nggak nakutin ya, kalian di dunia project, so far selama ini saya waktu ngutang-ngetik business case itu 1 project doang ya, 1 atau 2 project ya. Sisanya saya cuma pas eksekusi aja. Jadi pas inisiasi saya nggak ikutan. Karena ada bos yang, alah PM nggak usah ikutan gitu loh. Lu udah kalau jadi project lu jalannya project lu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada nih, apalagi yang sekarangnya proyek-proyek security yang sekarang saya nggak initiation-nya, saya nggak ikutan. Jadi saya lebih ke eksekusi. Tapi sebelumnya proyek yang fungsional ya kayak ERP apa segala macam, saya lumayan terjun, jadi cukup pusing saat itu gitu loh. Dan itu dikontrol tiap bulan sama controller manager kita. Akan ditanya. Jadi saya harus breakdown itu 2 tahun project itu saya harus breakdown setiap bulan biayanya. Ini sekian gitu. Itu harus dilaporkan. Itu pasti akan ditanya. Itu bilangnya COGS meeting. Itu kita pasti ditagih gitu. Ya, kayak gitu. Ya, cuman yang sekarang saya nggak seperti itu, cuman banyak banget proyeknya yang saya harus handle. Alhamdulillah nggak sampai ke initiation, karena lumayan ribet ya, karena di initiation itu kan nanti harus assess vendor lagi gitu kan, nggak cuma 1 tapi minimal 2, harus ada TPRM-nya gitu kan, TPRM itu third party risk management-nya gitu, banyak hal gitu yang mesti diurusin ya dalam proyek itu. Oke guys.